Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi zakat menurut penelitian Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, Institut Pertanian Bogor, dan Islamic Development Bank di Indonesia sungguh fenomenal. Bila dana zakat ini digalang secara maksimal, maka setiap tahunnya bisa mencapai 217 triliun, yakni rata-rata sekitar 3,4% gross domestic product. Sayangnya, yang tergali masih kurang dari 10%. Lantas bagaimana agar zakat bisa tergali secara maksimal sehingga mustahik bisa naik kelas menjadi muzaki? Sebagai pijakan sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu diingatkan bahwa zakat sesuai dengan arti bahasa yang memiliki arti suci dan juga berkembang. Zakat bisa mensucikan hati muzaki dan hartanya yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Di sisi lain, kalau direnungkan melalui pengalaman sejarah umat Islam, dia seharusnya berefek pada perkembangan dari mustahik ke muzaki. Mindset atau cara berpikir yang demikian sangat penting agar peran zakat lebih bisa dioptimalkan. Hal ini tentu sesuai dengan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang memberi itu lebih baik dari yang diberi. Karena itu, selama ada kemampuan untuk meningkatkan diri menjadi muzaki, kenapa mesti bertahan menjadi mustahik? Bila bercermin pada sejarah keemasan Daulah Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahan beliau, meski hanya sekitar 2,5 tahun, tapi mampu membuat hidup rakyatnya aman dan juga sejahtera. Mengenai hal ini, Zaid bin Khattab misalnya menceritakan kemakmuran di masa Khalifah yang dikenal dengan keadilannya itu. Sedemikian makmurnya hingga menjelang kematian Khalifah Agung ini, ada orang yang kesusahan mencari mustahik zakat. Ia pun berkomentar, berkat Allah melalui tangan Umar bin Abdul Aziz, banyak penduduk yang hidup berkecukupan. Kita mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana Umar bin Abdul Aziz mampu mensejahterakan rakyatnya sehingga muzaki menjadi dominan dan mengungguli dari mustahik di seantero negeri. Kondisi demikian sangat berkaitan erat dengan kebijakan strategisnya di sektor ekonomi yang poin-poinnya sebagai berikut. Pertama, memiliki tujuan ekonomi yang jelas. Di antara tujuan pengembangan sektor ekonomi yang dicanangkan beliau adalah mengembalikan kembali sistem pembagian pemasukan dan kekayaan negara secara adil, mewujudkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kedua, untuk merealisasikan tujuan tersebut, di antara langkah-langkah yang dibuat oleh beliau ialah menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, mengikuti pola perekonomian baru, serta konsen dalam mengembangkan petani dan dunia pertanian. Ketiga, membuat kebijakan strategis untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui zakat, jizyah, kharaj atau pajak, usyur, humus, dan fai atau harta yang diperoleh tanpa melalui jalur peperangan. Secara khusus, pada bidang zakat ada beberapa hal yang menarik yang bisa diungkapkan di sini mengenai dengan pengelolaan zakat di masa beliau. Pertama, zakat mendapatkan perhatian lebih dan disalurkan kepada mustahiknya sesuai dengan teladan Rasulullah SAW. Uniknya, jika mustahik tidak ditemukan, maka beliau mengalokasikan dana zakat diantaranya untuk membebaskan budak. Kedua, terciptanya trust atau kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya juga menjadi faktor penting dalam peningkatan zakat di masa itu. Dengan keteladanan Umar sebagai pemimpin yang zuhud dan juga dermawan, mereka tidak sayang dalam menunaikan zakat dengan sukacita. Ketiga, dengan kebijakan ekonomi yang strategis yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz berdampak kepada meningkatnya
produktivitas pekerja sehingga berpengaruh langsung terhadap peningkatan muzaki dan penurunan dari mustahik. Karena itulah Abdurrahman bin Zaid meriwayatkan dari Umar bin Asid mengenai fenomena ini. Ia berkata, "Demi Allah, tidaklah Umar bin Abdul Aziz wafat, melainkan ada orang yang datang kepada kami membawa harta yang banyak. Seraya berkata, gunakanlah ini sesuai dengan pendapat kalian." Akhirnya, dia tidak berhasil mencari mustahik zakat sehingga kembali membawa hartanya karena Umar telah mensejahterakan rakyatnya. Intinya, transformasi mustahik menjadi muzaki di zaman Umar bin Abdul Aziz erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui jalur ekonomi yang strategis. Ini berarti peran negara sangat urgent dalam mensukseskan agenda ini. Kemudian, optimalisasi zakat dengan minimal 3 poin penting, yaitu perhatian khusus atau serius, yang di-follow up dengan langkah-langkah strategis yang menimbulkan trust ataupun kepercayaan, dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas rakyat. Insya Allah dengan begitu, apa yang dialami oleh rakyat pada zaman Umar bin Abdul Aziz tak menutup kemungkinan akan terulang kembali di masa sekarang. Wallahu alam bil ashawab. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.